diselamatkan, sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinaskan. Terus yang sebaliknya ada sedikit Mbak Zarin untuk penutupnya. Demikian seruan Syuaib kepada kaumnya, akan tetapi seruan Nabi Syuaib tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madyan. Bahkan mereka memijat dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kerasulannya. Oke, good job. Terima kasih Mbak Zarin. Ustazah, berapa ceritanya? Halaman 111 sayang. Oke, silakan teman seperti kemarin ya, teman-teman juga boleh memberi nilai untuk Mbak Zarin ya, atau mempersiapkan selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Zarin, good job. Mana Bu video? Kita bercerita dulu Mas, siapa namanya ini Mas Farel ya? Iya, atau Mas Farel selain yang mau lanjut cerita. Siapa yang kedua yang mau lanjut cerita? Raise your hand please. Mas Kean ya? Ustazah kira gini-gini tuh ini mau maju Mas Kean. Oke, oh Mbak Ataya ya? Ya, Mbak Ataya. Oke, silakan Mbak Ataya. Nabi Syuaib adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madyan. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madyan diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madyan itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madyan yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan-kuburan. Leluhur mereka bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, pencekokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Sehingga pada masa yang sangat kritis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinaskan." Lanjut, halaman selanjutnya. Pada kaumnya akan tetapi seruan Nabi Syuaib Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madyan. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihi salam atas kerasulannya. Oke, good job Mbak Ataya. Hebat ya.
Silakan sayang, bisa diboleh beri nilai ya untuk Mbak Ataya ya. Ya, silakan Mbak Ayla, izin minum. Oke, siapakah selanjutnya yang mau maju? Mas Angga ya? Oke, silakan Mas Angga. Tahukan Su'ab alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menjadi pamimpin penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Tahun Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan, mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan percekcokan dan perkelahian sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan. Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syuaib tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kerasulannya. Oke, terima kasih Mas Angga. Hebat. Good job ya. Nah, sayang, barusan Ustazah sudah mengirimkan di Google Classroom ya. Jadi ada dua pilihan hari ini. Bagi kalian yang ingin bercerita langsung di Zoom, via Zoom ini, nanti tidak perlu menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Nah, tapi bagi tadi yang belum sempat bercerita atau tidak mau bercerita di Zoom, berarti harus menjawab pertanyaan di Google Classroom. Yang sudah bercerita hari ini tidak perlu menjawab ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada Mas Fakih. Oke, silakan Mas Fakih. Mas Akila ya. Silakan Mas Akila. Oh, mana ini ya? Akila. Silakan. Panutan penduduk desa Madia. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena Aikah. Adapun nama desa Madia diambil dari nama putra Nabi Ibrahim. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah
terdiri atas anak cucu Madya itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamakan Madya yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib pada umumnya menyembah berhala atau patung atau kuburan-kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja, mereka membiasakan mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib. Ia adalah seorang yang ramah, penyabar dakwah, dan berkamaun deras pikir, yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib menyuruh kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap azab pada hari membinasakan. Demikian seruan Nabi Syuaib kepada kaumnya, akan tetapi seruan Nabi Syuaib tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madya, bahwa mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib di atas kerasulannya. Oke, good job Mas Fakih. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini tadi sudah, silakan boleh nilai juga ya sayang ya. Dilihat ya. Iya. Ini ya pertanyaannya. Iya, jadi yang sudah menjawab pertanyaan, yang sudah Zoom tidak perlu menjawab pertanyaan. Tapi kalau kalian, aduh aku malu Ustazah kalau di Zoom aku mau jawab pertanyaan aja, silahkan. Jadi Ustazah beri 2 opsi ya. Sebentar, Mas Revan, sebentar ya Mas Revan. Oke, jadi Ustazah beri 2 opsi. Yang mau di Zoom boleh, yang mau Google Classroom juga boleh. Ini tadi yang sudah minta duluan Mas Fahad ya. Yang mau maju selanjutnya silakan tulis di kolom chat ya sayang ya. Oke, silakan Mas Fahad. Sudah siap? Halo Mas Fahad. Mas Fahad? Iya, silakan. Sudah. Ya, silakan Nak. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tahukah kamu siapa Nabi Yusuf alaihissalam? Itu Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib alaihissalam itu? Nabi Syuaib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madinah itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian.
yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaan, juga sudah biasa mengurangi hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan berkelanjutan dan berkelanjutan, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada saat masa sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sahabat seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, menyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takraan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membingungkan. Oke, sudah. Yang halaman selanjutnya sudah, Mas Fahad? Yang demikian seruan sudah? Demikian halaman 112. Demikian seruan. Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, akan tetapi seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut tidak diraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib atas kerusulannya. Oke, betul. Terima kasih Mas Fahad. Good job. Oke, selanjutnya tadi yang sudah angkat tangan Mas Revan ya. Mas Revan, lalu Mas Bagas, lalu Mas Arsyad, lalu Mas Dias ya. Oke, yang belum atau aduh aku pengennya jawab pertanyaan aja deh, boleh ya di Google Classroom sayang. Oke, silakan Mas Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Levan akan menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib alaihissalam itu? Nabi Syuaib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu nama yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung, atau juga kuburan-kuburan leluhur mereka.
Bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa mengulangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengulangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib alaihissalam. Dia adalah seorang yang lamah, penyebar dakwah, berkemauan kelas, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia. Dan janganlah kamu mengulangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan ada pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kelangsungannya. Demikian cerita Nabi Syuaib alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Revan. Good job. Oke, Sama-sama. selanjutnya Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Silakan boleh memberi nilai juga ya sayang ya. Silakan Mas Bagas. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib Alaihissalam. alaihissalam? Itu Nabi Syuaib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutuskan untuk menjadikan panutan penduduk desa Madian. Menghuni desa itu Dabul Aikah, karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah, di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan, mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah SWT mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah SWT. Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap azab pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya.
Akan tetapi seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut tidak diharumkan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kerasulannya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Good job. Lanjut Mas Arsyad ya. Silakan Mas Arsyad. Setelah ini persiapan Mas Dias. Silakan, Nak. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib itu? Nabi Syuaib adalah utusan Allah. Beliau diutus untuk menjadi penutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian. Itu kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamakan Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan-kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tenteram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib. Ia seorang yang ramah penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas dan taat kepada Allah. Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan. Demikian seruan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syuaib tersebut tidak diharukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib atas kerasulannya. Oke, good job. Terima kasih Mas Arsyad. Oke, selanjutnya lanjut Mas Dias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dias. Kali ini saya akan menceritakan ulang Nabi Syuaib alaihi salam. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib alaihi salam itu? Nabi Syuaib alaihi salam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang tinggal terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di sesuatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai.
Kaum Nabi Syuaib alaihi salam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan, mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang dari penduduk tersebut yang bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Ia adalah seseorang yang ramah, penyabar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihi salam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya. Akan tetapi, seruan Nabi Syuaib alaihi salam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib atas kerasulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dias. Oke, selanjutnya siapa sayang yang mau maju? Masih ada kesempatan. Berarti nanti yang belum silakan mengisi. Oh iya Mbak Naila ini ya. Oke, yang belum nanti silakan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom ya. Sekarang juga nggak apa-apa sayang. Sekarang juga tidak apa-apa sambil mendengarkan teman-temannya. Silakan Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Naila dari kelas 3 Nabi Musa. Tahukah kamu siapa Nabi Syuaib Nabi Syuaib alaihissalam itu? Nabi Syuaib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja yang mereka lakukan, mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran juga. Sudah biasa mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak biasa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syuaib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikiran yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam
menyeru pada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinaskan. Demikian seruan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam atas kerasulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Naila. Good job. Ahsanti ya. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk satu orang. Ada yang mau maju? Atau sudah menjawab pertanyaan di Google Classroom? Oke. Mas Chandra. Oh, Mas Chandra ya, sudah ya. Oke, good. Mas Chandra menjawab pertanyaan di Google Classroom. Oke, ada yang mau maju di Zoom? Mas Kean? Yang lainnya sudah di Google Classroom. Mas Fadil sudah di Google Classroom, nak? Belum. Ya, mau maju di sini atau di Google Classroom? Maju di sini. Sudah siap? Siap. Ya, silakan Mas Fadil. Nabi Syuaib alaihi salam Mas berasal Fadil lihat, boleh lihat wajahnya sayang? Iya. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual sesuatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib melarang Nabi Syuaib alaihi salam melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaum Madian, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihi salam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihi salam dengan berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan di antara kami, kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Syuaib berkata,
Syuaib berkata, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta, dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Oke, sampai situ ya Mas Fadil ya. Oke, Mas Fadil punya buku yang ini sayang. Yang ini? Mas, waktu itu masih habis. Oh, waktu itu masih habis. Sampai sekarang belum punya ya sayangnya? Belum. Oh ya, oke. Good job Mas Fadil, terima kasih. Oke, sayang, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9 ya. Alhamdulillah, usai sudah kegiatan KBMD kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Bagi yang belum, Ustazah tunggu untuk jawaban pertanyaannya di Google Classroom ya. Bagi kalian yang hari ini sudah maju, tidak perlu lagi untuk mengerjakan soal tersebut. Nilainya sudah Ustazah kembalikan ya. Bisa kalian cek nilainya di Google Classroom tadi yang sudah maju ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap happy ya. Silakan persiapan mengaji dan nanti di Google Classroom jam kedua juga ada mata pelajaran lagi. Oke, KBMD Esdiana Saleh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ustazah tunggu di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye-bye sayang. Udah boleh nih. Boleh. Persiapan mengaji ya. Silakan persiapan mengaji. Pukul 9.15. Mas Kean, halo Mas Kean. Mas Kean. Ya, halo Mas Kean. Mas Kean bisa mendengar suara Ustazah? Bisa. Mas Kean sudah ini sayang mengumpulkan tugas yang Nabi Yusuf kemarin? Belum ya? Mas Kean sudah punya buku ini belum nak? Sudah punya. Ah ya, coba Mas Kean ke halaman 100. Mas Kean. Yang lainnya boleh lift ya? Punya. Halaman 100 Mas Kean. Yang lain boleh lift. Dadah. Saya kok beda bukunya? Kayak gini. Ya. Mas Kean sudah halaman 100? Sudah. Ada kisah Nabi siapa itu Mas Kean? Iya, kisah Nabi Yusuf Mas Kean. Nabi Yusuf itu putranya Nabi siapa sih Mas Kean? Nabi Yusuf itu anaknya Nabi siapa Mas Kean? Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub atau Nabi Muhammad? Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub atau Nabi Muhammad? Kalau Muhammad. Yakin Nabi Yakub atau Nabi Muhammad? Apa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam itu putra dari Nabi Yakub atau Nabi Muhammad? Nabi ya, Nabi Yakub alaihissalam ya. Oke Mas Kean. Terus Nabi Yusuf itu pernah bermimpi Mas Kean. Melihat apa Mas Kean? 11 apa? 11
11 bintang, matahari, dan bulan. Nah, mereka semua itu ngapain, Mas Kian? Menyembah atau sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, lalu Nabi Yusuf diapakan Mas Kian sama saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya iri, Nabi Yusuf diapakan? Diceburkan kemana Mas Kian? Ke dalam ke dalam sumur apa ke dalam gelas? Ke dalam mana Mas Kian? Ke dalam sumur ya. Mereka iri lalu menyeburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, tetapi meskipun Nabi Yusuf dicelakai oleh saudaranya, Nabi Yusuf tetap bagaimana? Nabi Yusuf tetap baik atau tetap jahat? Tetap baik atau malah jahat? Iya, tetap baik terhadap saudara-saudaranya. Oke, terima kasih Mas Kian. Bye-bye semuanya. Silakan persiapan mengaji ya. Assalamualaikum.